mukanya. Kita langsung seperti begini. Coba saya kan terang-terangan selama ini saya masuk di Zoom itu antara diskusi. Saya seperti begini. Saya tidak mau menutup-tutupi saya. Dan harapan saya untuk teman-teman saya semua juga jangan tersembunyi-sembunyi. Langsung seperti. Kalau saya alasannya saya tidak ingin terkenal aja, Pak. Enggak mau terkenal, cukup saya dikenal lewat suara saja. Bukan kita mau tidak dikenal atau mau pamer-pamer. Ya, saya tidak mau juga kalau memang sembunyi. Saya pun seperti begini bukan mau pamer-pamer. Saya ini juga inilah khas saya, inilah ciri saya, inilah rupanya saya. Begitu. Gitu. Tapi ya saya nggak bisa nunjukin wajah gitu loh, Pak. Oh, nggak apa-apa lah, Pak. Kalau memang nggak bisa juga, ya artinya kita undur diri saja ya. Iyalah, Pak. Ya. Mohon maaf ya. Kenapa harus kayak gitu ya? Iyalah, tunjukkanlah wajahmu cuma. Apa sih kau Lintar? Diam dulu kau, Tama. Sibuk kali kau. Kita harus apa? Oh, begitulah. Nih saya nampak saya manusia asli, bukan roh, ya. Bukan maksud saya kan teman saya, sahabat saya ini, oh ini dia begitu. Ya kan, kalau hanya saya kan kurang apa lah, Bang. Ya, seperti begini ya saya suka. Ya, mantap Guru, biarin aja si Haleluya mah teman main kelereng itu, pendel aja. Sensitif kali kau, Tama, lagi datang bulan apa? Kenapa? Kan gue lagi emosi. Ya silakan Guru. Belum nggak jadi debatnya. Jadi Oncom. Jadi ini saya nggak ke kantor, ini saya di rumah. Oh, Bapak kerja di kantor ya? Nggak ke kantor tadi gara-gara antri solar, BBM-nya susah. Mending balik rumah aja. Nanti sepatu bawakan ya Juma. Apa? Sepatu bawakan nanti. Ini ya, seorang pengabdian ya di negara ini masuk kantor. Iya, itulah. Nanti bawakan Juma sepatuku tuh yang ketinggalan semalam. Keren aja. Apa sih yang disebut dengan sahabat saya Jul Fikria M Abbas ya? Iya. Ini dia ciri orangnya. Itu yang saya mau. Bapak juga bisa mengenal saya, inilah wajah saya, inilah karakter hidup saya juga seperti ini. Haleluya. Haleluya. Itu haleluyanya ada itu. Oh, itu halilintar itu. Oh, iya. Bukan helikopter, Bang. Puter-puter mulu dia. Namaku Haleluya, Juma, jangan lagi. Iya, tahu anak Ina. Oke, kita mau bahas sampai nih. Ya, tergantung saudara saya. Saya hanya kita mungkin gini Bang Juma ya, kita punya waktu setengah jam aja ya. Oh, iya. Bisa kan Bang Juma? Yuk. Bang Juma ya, nanti kan dilanjutin sama Lintar Bang, maksudnya nanti lain lagi, sesi lain lagi. Sama ini biasa security kita. Pegal juga pegang HP terus kayak gini. Ya, mulai. Oke, silakan, kita mau bahas apa? Ya tadi kan belum ditentukan. Saya tadi kan hanya diundang untuk mampir saja, belum diapakan tadi apa itu temanya, topiknya belum juga Bang Juma. Oh gitu. Agama siapa yang lurus saja? Agama. Ya jadi bisa tanya balik. Ini ada telepon lagi. Oke. Iya. Gini kita bahas saja tentang nubuatan ya, tentang nubuatan atau apa gitu. Kalau di dalam Islam itu kan sudah nyata bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dinubuatkan kemudian di dalam Ali Imran 81 gitu ya, tentang bagaimana kedatangannya di praeksistensinya beliau itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, terkait dengan
pengajaran Islam itu juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya ketika umat Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam, Al-Quran, semuanya diajarkan oleh satu sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang ingin saya tahu dari sahabat saya, dari Pendeta Torosoki ini, apakah kemudian Perjanjian Baru dan juga Kristen itu ada legitimasi dari Yesus? Besar kali gelasnya, Bang. Allahu Akbar. Ya, silakan. Aduh, izin dulu Bang Juma ya, saya minum dulu air putih. Ya, silakan. Saya pegal Bang, ini pegang terus HP nih Bang, pegal Bang. Ini dalam nama Yesus. Sementara HP saya dicas, jadi nggak bisa diletakkan ini. Gimana ini? Letakkan aja dulu bentar ya. Nanti setelah Pak Torosaki baru saya nyalakan lagi ya. Oke, sip, lanjut. Oke, hanya sampai di situ ya Bang Juma ya, Pak Juma ya. Iya, saya hanya mengatakan gini, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan tentang Islam. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu menceritakan tentang Islam, menceritakan tentang Al-Quran. Nah, yang saya ingin tahu, apakah kemudian Yesus dalam hal ini juga bercerita tentang Perjanjian Baru, bercerita tentang Kristen. Kalau di Islam itu kan jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu disebutkan Islam Madinah. Nah, sekarang apakah kemudian Yesus juga bercerita tentang Perjanjian Baru, layaknya Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Lalu kemudian bercerita tentang Islam, ya, wa raditu lakum Islam Madinah, bercerita tentang Islam. Nah, apakah kemudian Yesus juga bercerita tentang Perjanjian Baru dan juga bercerita tentang Kristen? Sesak napas saya, Bang. Udah, awas kena aja. Enggak. Ini saya nggak pakai masker aja. Ini tiap hari ini banyak cewek-cewek yang japri. Tidak. Apalagi kalau buka masker. Tidak ada kopi. Aduh. Nah, Pak Ustadz. Aduh. Ya. Tidak ada kopi. Ya udah, ayo kita bahas itu tadi. Silakan. Oke, terima kasih luar biasa ya. Selamat siang. Selamat sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat saya, dan terkhususnya untuk sahabat saya Juma Julfikri M. Habas ya, yang telah mengundang saya, dan begitu juga teman-teman yang lain yang ada dalam Zoom ini. Ini suatu kehormatan bagi saya ya. Ya, ini bukan secara kebetulan juga. Mungkin ada banyak teman-teman kita juga yang tertarik bagaimana sih tentang Yesus Kristus ya, tentang kekristenan. Tentu saya menjelaskan iman saya bahwa mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Itu intinya dulu. Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan, bukan salah satu tetapi satu-satunya ya firman Tuhan. Tentu kalau dibilang salah satu pasti ada kitab yang lain yang diimani. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya artinya tidak ada lagi yang lain. Oleh sebab itu setiap apa yang disampaikan melalui Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu nyambung, ya. Itu semuanya bisa terjawab, ya, di kitab itu sendiri, di Alkitab kira-kira begitu. Tentu saya mau menjelaskan sebentar untuk tentang Yesus Kristus dan Allah.
Ya, di sana kalau kita membaca di dalam ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Dan itu juga kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes ayat 14 ya, yang menjadi manusia. Nah, salah satu bukti agama tidak bisa menjamin orang masuk surga. Ini pendapat saya secara pribadi saya. Ya, agama atau agama Kristen itu tidak bisa menjamin orang masuk surga. Ya, tetapi yang menjamin orang masuk surga adalah ketika kita mengikuti ya, menteladani ya Yesus Kristus di dalam dunia ini. Di mana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu kalau saudara saya baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Di situ dikatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Injillah adalah firman Allah. Itu di dalam ya Roma, itu tadi di dalam firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Ya, pada sebab itu, di mana intinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan saya ketika saya mengikuti Dia, ketika saya mengikuti apa yang Dia lakukan di masa ketika Dia masih ada dalam dunia ini. Ya, contohnya saya mau menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena kenapa? Karena memang Dia Tuhan. Ya. Tetapi di dalam dirinya yang 100% manusia, tidak ada kesombongan. Ya, tidak ada dalam diri Yesus Kristus itu iri hati. Ya. Tetapi di masa hidupnya yang 33,5 tahun, Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Nah, ketika murid-muridnya atau orang lain bertanya tentang Yesus, ya, itu terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 13, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yesus di situ mengatakan, memang benar kamu sebut aku guru, Rabi, memang itu tepat, aku adalah Rabi. Kamu sebut aku Tuhan atau Tuhan, itu memang tepat, aku adalah Tuhan. Dan di situ salah satu bukti yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, tentu dalam hal itu, bagaimana lagi untuk menguatkan kita lagi untuk mengikuti Yesus Kristus adalah Tuhan. Tentu tadi saya katakan bahwa nyambung dengan yang lain di Alkitab itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di sana dicatat juga, saudaraku, bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, di situ mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, artinya saya secara pribadi, walaupun saya berdoa kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus Kristus saya tidak akan sampai. Karena di sana dinyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mau simpulkan, ya, tentu kekristenan itu ada jaminan, ya. Coba saudara-saudara saya buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Bahwa Kristen itu terangkat ke surga. Ya, kira-kira begitu saudara saya tentang keimanan saya, keyakinan saya. Tentu ini sangat berharga bagi saya untuk menjelaskan di sini tentang keimanan Yesus itu. Terima kasih, begitu. Shalom. Ya,
Terima kasih Saudara Torosaki ya. Terpaksa saya harus buka kamera karena permintaan Saudara. Kalau saya tidak buka kamera, Saudara mau lari meninggalkan arena ini. Iya Bang, iya Bang. Iya. Jadi gini, yang saya pertanyakan kepada sahabat saya, kalau kami Islam, Al-Quran ya Al-Quran, itu diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh utama yang mengajarkan Islam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, lalu kemudian beliau mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Pegang Al-Qur'an, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami umat Islam punya pedoman di dalam beriman. Sesuai dengan yang membawa ajaran agama Islam kepada kami umat khatan nabiyyin, penutup para nabi, itu menceritakan tentang kitab suci kami. Lalu ketika berbicara mengenai Islam, Islam juga disebutkan oleh beliau dalam surah Al-Maidah ayat 3. Itu tidak bisa kemudian lari dari konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ya wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi ada penekanan waraditu lakum Islam Madinah. Islam, Al-Quran disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Kristen itu saya minta melalui Bapak Pendeta, adakah Yesus itu menyebutkan tentang Kristen? Menyebutkan tentang perjanjian baru. Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, apakah ada legalitas pengesahan dari Yesus terhadap pengajaran-pengajaran itu? Karena yang saya lihat di dalam kitab itu, justru adanya peringatan daripada Yesus terhadap pengajaran ahli kitab, orang-orang Farisi dan orang munafik. Karena kenapa diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15, Pak Pendeta, di situ Yesus menerangkan begini, celakalah engkau wahai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, engkau menjelajahi lautan, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk kemudian menginsapkan satu orang masuk ke dalam agamamu, yang mana mereka kau jadikan sebagai orang neraka, dan mereka dua kali lebih jahat daripada engkau. Itu diterangkan, Pak. Itu nubuatan. Nah sekarang yang menggenapi nubuatan itu, yang mendapatkan pengajaran dari ahli kitab, orang-orang Farisi, apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Islam atau Kristen. Ini penting, Pak Pendeta, harus kita luruskan ini. Karena kenapa? Ya, Bapak sebagai gembala gereja, gembala jemaat harus menyatakan kebenaran itu benar-benar bersumber daripada Yesus. Kalau terkait Kristen, adakah Yesus bercerita tentang Kristen? Perjanjian baru, adakah Yesus melakukan pengajaran tentang perjanjian baru? Maksud saya kitab-kitab yang sudah di kanon, Pak. Karena kenapa? Menurut pengabaran dari orang yang kemudian menulis kitab Bapak itu menerangkan bahwa pada hari Sabat, ya, Yesus di tempat kelahirannya senantiasa masuk ke dalam sinagog, rumah ibadah, kemudian maju ke depan membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan itu tentu adalah kitab perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Karena itulah kemudian, ya Kristen boleh benar, Kristen boleh agama yang sah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, boleh, silakan saja dengan klaim itu. Tapi satu hal, saya ingin bukti bahwa Kristen itu memang adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus, dengan Yesus memberikan legitimasi terhadap pengesahan kitab kanonik dan juga Kristen sebagai sebuah komunitas yang berkeyakinan tentang Tuhan. Gitu loh Pak Pendeta. Ura, silakan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tentu dalam hal itu saudara saya Juma, apa yang tertulis ya di dalam perjanjian baru itu yang menulis Yohanes, ya Matius, Lukas, dan itu adalah firman Tuhan, perkataan, ya perkataan Yesus.
dan di situ juga akan dijadikan suatu contoh bahwa di masa perjalanan hidupnya Yesus, dan diberitakan di situ, ditulis di situ bagaimana cara-caranya Yesus ketika ada dalam dunia ini. Tentu nubuatan tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai anak manusia, ya, tentu ada para nabi-nabi sebelumnya telah dinubuatkan tentang dirinya, kedatangannya. Baca di dalam Perjanjian Lama banyak sekali nubuat-nubuat tentang kedatangan anak manusia. Ya, itu yang membuktikan bahwa Yesus itu 100% adalah manusia, dan di dalam diri Yesus itu juga 100% adalah Allah sendiri. Itu iman saya. Hanya yang 100%-nya yang manusia, tidak seperti manusia awamis, seperti kita ini. Tetapi Yesus itu suci, kudus. Yesus itu tidak ternoda. Ya, itu perbedaannya. Manusianya yang 100% itu dia kudus, berbeda dengan manusia-manusia yang di muka bumi ini. Orang yang bersalah lah, kira-kira begitu. Nah, tentu itulah menurut sahabat saya Juma, imannya sahabat saya Juma, silakan. Dan saya tidak bisa memastikan, ya, dari agama mana sih ayat yang kamu sebut itu tadi, ya. Tadi setelah menyebutkan tadi ada agama Islam, Hindu dan segala macam, saya tidak mau memastikan itu. Ya, tergantung imannya kepada siapa dia beriman. Tetapi jelas-jelas yang saya imani dan saya yakini itu melalui firman Tuhan, yaitu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Anda telah bertanya ke saya bertanya ke Anda sekarang. Ya, sesuai atau tidak sesuai menurut tanggapan masing-masing itu hanya seseorang. Nah, saya mau bertanya kepada sahabat saya Juma, kalau memang benar bahwa Muhammad itu adalah penyampaian wahyu Allah, ya Pak ya? Nah, apakah ada nubuatan-nubuatan para nabi-nabi sebelumnya tentang kenabian Muhammad? Seperti Yesus Kristus itu ada nubuatan para nabi-nabi sebelumnya tentang dirinya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana bisa Muhammad menerima wahyu dari Allah langsung? Sedangkan tidak ada, menurut saya tidak tahu apakah ada dalilnya Allah ketemu langsung kepada Muhammad. Berbeda dengan Musa, yang saya tahu Allah langsung bertemu kepada Musa di semak-semak berduri. Langsung menyuarakan di situ. Nah, tapi kembali kepada saudara-saudara, ya, apapun yang diimani silakan imani. Tetapi di Alkitab, ya, sudah jelas-jelas ada nubuatan daripada nabi-nabi sebelumnya tentang Yesus. Dan saya mau menjelaskan dalam hal itu saudara saya Juma, bahwa di dalam hal itu benar-benar kalau Anda membaca di dalam di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, dia mengatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam ayat itu, tentu kita berpikir, ayat itu mengatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tentu semalam sudah saya menyampaikan, pertanyaannya, apakah Allah itu punya istri, sehingga dia punya anak? Ya, tentu tidak punya istri. Ya, saya menjelaskan, Allah tidak punya istri. Tetapi kenapa dia pakai kata kiasan, perumpamaan, kira-kira begitu? Ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu satu-satunya loh. Ya. Artinya dalam hal itu Yesus langsung datang dalam rupa Allah, datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dan itu ada sejarahnya, ada di Bible semua tertulis bagaimana asal usulnya Yesus itu datang.
Dan itulah kenapa saya katakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya adalah Tuhan. Begitu saudara saya. Ya. Oke. Jadi apa yang saudara Pendeta Trosoki jelaskan itu mohon maaf saya harus katakan belum kena terhadap pertanyaan saya yang di awal. Tadi saya menguraikan tentang Al-Quran, lalu menguraikan tentang agama Islam. Bapak Pendeta tidak menguraikan tentang Kristen, tidak menguraikan tentang Perjanjian Baru, di mana kedua hal ini memiliki legalitas dari Yesus. Tadi saya sudah mengurai Al-Quran disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, berbicara mengenai Al-Quran. Kemudian diterangkan di dalam hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian berbicara mengenai Islam, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa raditu lakum Islam madina. Itu sudah diterangkan juga tentang Islam oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentang Al-Quran, apakah Allah mewahyukan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Diterangkan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Itu jelas ya, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Allah mewahyukan firman-Nya melalui perantaraan malaikat sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah tidak bisa menjadi makhluk sehingga dia yang harus bertemu langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terkecuali ketika Allah yang mengangkat hambanya kemudian datang kepadanya untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian. Itu ada. Sebagaimana di dalam kitab Anda juga diterangkan Henok, kemudian Elia, ya, itu terangkat ke langit. Itu bisa seperti itu. Tapi terkait dengan Al-Quran, semua dinuzulkan melalui perantaraan wahyu. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui langsung Allah masukkan ke dalam hati batin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apalagi? Apakah Allah itu punya istri? Kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Artinya mustahil baginya itu memiliki pendamping-pendamping atau sekutu-sekutu yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Tuhan itu tempat bergantungnya segala makhluk. Bukan dia yang digantung oleh makhluk. Itu Tuhan yang benar seperti itu. Nah, terkait kemudian terhadap apa yang saudara Pendeta Rosaki jabarkan, bahwa begitu kasihnya Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itulah kemudian kalau kita memfilter pemberitaan ini dengan akal, maka sejatinya Yesus itu didudukkan sebagai utusan Tuhan. Kenapa Yesus itu disebut anak Tuhan? Karena dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang taat. Yohanes 17 nomor 4, tugasnya melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu dijadikan sebagai santapan hari-hari, sebagai makanan hari-hari. Bahkan dia terangkan di dalam Yohanes 5 bahwa ada satu kesaksian yang sangat luar biasa yang jauh lebih hebat kesaksiannya daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, bahwa dia diperintahkan untuk melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan di hadapan Bani Israel. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang dia, pekerjaan dan mujizat-mujizat maksudnya itulah yang bersaksi tentang dia, bahwa Yesus itu betul-betul utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan, itu kemudian di dalam golongan Kristen dianggap sang utusan ini sebagai Tuhan itu sendiri, berdasarkan terhadap kitab yang Anda pegang, dan pedoman hidup berupa agama yaitu Kristen, Katolik, dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, jika hal ini benar, maka tentu Yesus telah membicarakan perihal tentang kekristenan, juga menceritakan tentang perjanjian baru, dan juga menceritakan tentang
pengarang-pengarang atau penulis-penulis yang kemudian disebut sebagai rasul di dalam agama Kristen. Ini penting, Pak. Ini penting. Sebagaimana kami berbicara mengenai Rasulullah, Rasulullah juga bercerita tentang kami. Sebagaimana Rasulullah SAW bercerita tentang Allah, Allah juga bercerita tentang Rasulullah. Rasul Muhammad SAW menceritakan tentang Quran, Al-Quran juga menceritakan tentang Rasulullah. Jadi ada sinkronisasi. Yang tidak ditemukan sinkronisasi adalah pengajaran Yesus terhadap Kristen dan pengajaran Yesus terhadap Perjanjian Baru atau terhadap penulis-penulis kitab Bapak. Itu yang saya mau Bapak untuk jelaskan kepada saya. Tapi saya yakin Bapak tidak akan menemukan data-data itu karena memang saya juga sudah lama belajar, saya tidak pernah temukan adanya pengesahan legitimasi Yesus terhadap Kristen sebagai sebuah agama. Yang ada malah yang saya terangkan tadi, Matius 23 nomor 15, para ahli kitab dianggap celaka. Dianggap orang Farisi ini celaka, dianggap sebagai orang munafik, karena mereka menjelajahi lautan untuk menjadikan sebuah kaum sebagai ahli neraka. Dan kaum yang menjadi korban ini menjadi 2 kali lebih jahat daripada mereka ahli kitab itu sendiri. Dan itu bukan Islam, Pak. Kami menjadi Islam dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan dari ahli kitab. Bukan dari orang Farisi. Sementara Kristen, konon ceritanya, Kristen ini berasal dari ahli kitab. Itu loh Pak Pendeta yang ingin saya Bapak uraikan ke saya. Silakan. Saya jadi ngantuk, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya saudara saya Juma Zulkrim Ambas, ya. Tadi saya sudah menjawab. Hanya saja saudara saya tidak memahami dan tidak mengerti maksud yang saya sampaikan. Oh iya, iya. Mungkin. Ya, di mana dalam hal itu bahwa orang Kristen itu terangkat ke surga. Itu tadi sudah saya sebutkan. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Nah, tentu di mana kekudusan Yesus. Di sini kita tahu bahwa Yesus itu kudus. Dia mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Sedikit Pak Pendeta, Pak Kinta Kirong sikit Pak Pendeta. Di dalam Markus 9 nomor 49, kalau Bapak mengatakan semua orang Kristen terangkat ke surga, di situ malah diterangkan di Markus 9:49, semua orang Kristen itu akan digarami di api neraka, Pak. Ini persoalan. Makanya saya bilang Pak Kinta Kirong sikede, perbaiki dulu. Apakah betul itu sudah sesuai dengan data yang ada di dalam kitab Bapak atau tidak? Markus 9:49, semua orang Kristen, Pak, semua orang akan digarami dengan api di neraka. Jadi kalau dikatakan Kristen terangkat ke surga, Pak Kinta Kirong, silakan. Itu terima kasih, itu menurut Bapak. Tapi tidak semua Kristen itu terangkat ke surga, hanya yang ikut betul-betul ikut percaya kepada Yesus. Ya, saya simpul tidak semua, biarpun KTP Kristen, ya, tidak masuk ke surga kalau tidak mengikuti percaya kepada Yesus dan tidak menteladani bagaimana sifat-sifatnya Yesus. Karena Yesus itu adalah ajaran kasih. Ya, itu yang saya tegaskan di situ. Nah, oleh sebab itu, di dalam ayat yang kamu kutip, saya menjelaskan ke Anda, ya, bahwa di dalam Markus tadi ya, yang saudara saya kutip, ya, bahwa dalam hal itu Yesus berbicara memang benar dalam rupa manusia, memang dia datang di dunia ini untuk, ya, mengembalikan umat-umat ini, ciptaan Allah ini ke jalan yang benar, kembali kepada Allah yang sesungguhnya. Makanya hanya 33 tahun setengah masanya. Nah, oleh sebab itu, saya akan mengutip sedikit saudara saya, kalau saya tidak salah nanti karena saudara saya lebih ahli dalam kitabnya, ya, saya mau baca terjemahannya saja. Di dalam Al-Quran, QS 4 ayat 171. Ya, dia mengatakan di situ, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu menghadap Allah kecuali yang benar.
Sesungguhnya Isa Al-Masih, putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Kamu, ya, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dan mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah itu sebagai pemelihara. Nah, dalam hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, udah jelas-jelas bahwa kami bukan tiga Tuhan. Ya, Allah itu Esa. Yesus itu adalah Esa. Roh Kudus itu adalah Esa. Makanya adalah Trinitas. Tritunggal. Tiga, tapi satu. Bukan tiga Tuhan. Tetapi bagian pekerjaannya yang tiga, tetapi dia tetap satu adalah Tuhan. Nah, tapi di sini sudah jelas Allah itu hanya pemelihara di dalam Al-Quran 4 ayat 171. Nah, tentu dalam hal itu, ya, kalau menurut saya bahwa Yesus Kristus itu suci, kudus, karena dia mengatakan di kitab saya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, apakah ada nabi-nabi yang lain yang suci, yang kudus seperti Allah? Ya, selain Nabi Isa menurut saudara saya Juma. Tolong dijawab. Tunjukkan ke saya, apakah ada nabi-nabi yang lain yang mempunyai dalil bahwa seperti Allah itu kudus, suci, seperti Isa Al-Masih. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi Pendeta Terosaki, ketika sahabat saya mengatakan di dalam surah An-Nisa ya, ayat 171, ya ahlal kitabi la tagulu fi dinikum wala taqulu. Jadi ada perintah, ada larangan, jangan kau berkata atas Allah lil haqq, kecuali dengan perkataan yang benar. Nah, ketika kemudian yang dinobatkan di sini adalah orang-orang terdahulu yang mengajarkan bahwa ada tiga Tuhan, itu nggak salah itu, Pak. Bapak mau lari kemanapun itu akan ketabok dengan data itu. Apa pembuktiannya? Di dalam kitab Bapak diterangkan begini. Bapak itu Esa, satu. Dan Esa juga manusia yang menjadi perantara antara Bapa dan manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus Esa, satu. Kemudian Bapak juga satu. Belum lagi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus diterangkan di dalam Yohanes 16 bahwa Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia juga adalah pribadi yang berbeda. Karena Bapa itu maha berkehendak. Sesuai dengan apa yang ada dalam Mazmur 33. Jika dia berkata, maka apa yang dikatakan itu tercipta. Berarti dia maha berkehendak. Dia maha berkata-kata. Nah, Yesus tidak maha berkata-kata. Roh Kudus tidak maha berkata-kata. Berarti ada tiga pribadi, Pak. Tiga pribadi yang kemudian dianggap satu. Nah, Al-Quran tidak salah menerangkan itu. Jangan kau mengatakan bahwa Isa itu adalah satu di antara tiga Tuhan. Maha suci Allah dari memiliki anak. Tuhan itu tidak punya anak. Ini perlu saya luruskan. Bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran 1400 tahun silam dan apa yang diterangkan Lembaga Alkitab Indonesia 1454 tahun kemudian, apa tahun 1954 tahun yang kemarin dia buat kitabnya, itu tidak salah, Pak. Tidak ada itu Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus. Enggak. Atau satu-satunya Tuhan yang benar adalah Roh Kudus, enggak ada. Yang ada adalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus hanya utusan. Itu pertama. Kedua, di mana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan Bapa itu ada tiga? Di dalam Yohanes 8 diterangkan, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Yesus mengatakan begini,
Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku sebagai saksi pertama, dan Bapa yang ada di surga juga sebagai saksi terhadap diriku. Berarti 2 kesaksian di situ. Berarti Bapa dan Yesus adalah 2 pribadi. 2 pribadi yang dia anggap satu hakikat itu keliru. Hakikat manusia adalah manusia, hakikat Tuhan adalah Tuhan. Sementara Yesus mau lari kemanapun, hakikatnya adalah manusia. Kalau dipaksakan menjadi hakikatnya Yesus adalah Tuhan, tunggu dulu. Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu kapan musim arak, Yesus tidak tahu apa yang terjadi kelak. Kemudian Yesus diberi kuasa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Bapak boleh lihat di dalam kitab Bapak, Yohanes 5 nomor 27 kalau saya tidak salah sebut, dikatakan bahwa Yesus itu diberi kuasa oleh karena dia adalah anak manusia. Kalau dia bukan anak manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri, maka dia tidak mungkin diberi kuasa, karena dia maha kuasa. Ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 3, nomor 13, nomor 20, 23, itu jelas, atau 26, itu diterangkan bahwa Allah telah membangkitkan hambanya. Di Lukas, di Kisah Para Rasul 2 juga diterangkan begitu. Membangkitkan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang Bapak sebut sebagai Bapak, itu tidak pernah dibangkitkan, itu tidak pernah mati, Pak. Yang mati itu adalah Yesus. Berarti Bapa dan Yesus itu berbeda. Jadi tetap saja, mau lari kemanapun, Yesus mau dipaksakan menjadi Bapa, itu nggak akan bisa. Bapa tidak bisa menjadi Yesus, Yesus tidak bisa menjadi Bapa, Bapa tidak bisa menjadi Roh Kudus, Roh Kudus tidak bisa menjadi Yesus, Roh Kudus tidak bisa menjadi Bapa. Semua adalah pribadi yang berbeda, entitas yang berbeda, cakupan wilayah kekuasaan berbeda, dan juga mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Jadi semuanya sahabat saya, Pendeta Trosoki, sembah dan ajarkan kepada orang lain, maka karena itulah lari mau kemanapun larinya, terbang mau kemanapun terbangnya, sembunyi maupun kemanapun sembunyinya, tetap saja Kristen itu Tuhannya 3. Itu dari saya, Pak Pendeta Trosoki. Silakan. Terima kasih. Itu menurut saudara saya, karena saudara saya cuma tidak beriman, itu hak Anda. Bagaimana persepsi Anda, silakan, saya tidak paksa Anda. Nah, tetapi di dalam hal itu, saudara saya, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Saya jujur, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya tentang yang terakhir itu tadi. Saya menjelaskan kepada Anda, ya, tidak ada nabi-nabi yang lain yang suci, yang kudus selain Isa Almasih atau Yesus Kristus. Dan itulah salah satu buktinya bahwa dia adalah Tuhan bagi saya. Ya. Karena semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci dan yang kudus, semuanya orang berdosa, biarpun dia nabi. Dan selain Yesus Kristus, Isa Almasih, itu yang kudus dan yang suci. Dan Allah juga kudus dan suci. Artinya bisa saya katakan dia adalah Tuhan. Ya, Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi, tapi nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi saya menjelaskan kepada Anda, ya, dengan jelas bahwa sebenarnya saudaraku, ya, di dalam ayat Al-Quran 5, ya, QS 5 ayat 73, saya akan membaca, ya. Nah, dia mengatakan di situ, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Padahal sesekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Saya katakan Tuhanku bukan 3. Ya, Tuhanku 1. Saya sudah menjelaskan tadi kepada saudara bahwa Tritunggal, 3 pekerjaan, tetapi 1. Tuhan Esa, Yesus Esa. Di mana ke Yesus itu Esa? Karena dia adalah suci dan kudus. Ya, dan Roh Kudus adalah Esa. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan tapi itu satu bagian. Nah, ini coba dengarkan ini. Udah saya jelas bahwa sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Saya tidak mengatakan, ya, bahwa Allah itu 3.
satu, Esa. Padahal sesekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Itu terdapat saudaraku di dalam Qiyas 5 ayat 7:3. Saya mau baca lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hanya bahan perbandingan dan tergantung hak kita semua. Itu hak kita. Di dalam Qiyas 112 ayat 1 sampai 4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan. Coba, itu dua pribadi, Allah dan Tuhan. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Allah tidak beranak. Berarti Allah tidak punya istri. Dan jelas tadi saudara saya Juma. Dinyatakan di dalam Al-Quran 4 ayat 171. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, ya, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, apakah ada nabi-nabi lain darinya yang mengatakan tiupan roh Allah darinya? Ya, kalau tidak ada darinya tiupan roh Allah darinya, seperti Isa Al-Masih, seperti Yesus Kristus di Alkitab saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka tergantung Anda lah. Saya bisa katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saya kembalikan lagi karena dia adalah kudus, dia suci. Dan Yesus mengatakan kepada kami juga, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu saudara saya Juma. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang elok. Karena kita tadi hanya setengah jam, ada tamu saya di bawah juga, nunggu-nunggu saya. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati saudara saya Juma, mohon maaf. Walaupun tidak ada yang terjawab dengan dalil yang saya sebutkan, tidak apa-apa. Begitu juga dengan saya, menurut Anda, tidak terjawab dengan pertanyaan Anda, itulah biarlah netizen semuanya yang bisa menjelaskan dalam pribadi mereka sendiri. Cakep Pak Pendeta. Tapi ditunggu dulu Pak Pendeta. Tunggu dulu, dengarkan dulu narasi dari Gurunda, baru Pak Pendeta silahkan pamit gitu. Jadi supaya adil sama-sama. Siapa Pak Pendeta? Itu Bang Juma lihat jamnya masuk kantor. Enggak. Saya cuman pakai jam baru soalnya. Jam baru dari netizen ini. Masya Allah. Kakak tahu Gurunda. Iya. Biasa bagi ya Pak Pendeta, ditunggu sejenak ya, sekitar 2-3 menit. Ini juga dari netizen. Yang ini juga dari netizen ya. Luar biasa. Jadi gini Pak Pendeta, ketika sahabat saya mengatakan bahwanya Isa atau Yesus yang mendapatkan tiupan ruh dari Allah, Al-Quran menerangkan dalam surah Shad ayat 72. Fa Isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini bercerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya, kata Allah, aku tiupkan rohku ke dalam dirinya. Maka tunduklah kamu dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Jadi roh yang ada pada diri Nabiullah Adam alaihissalam itu adalah roh yang ditiupkan oleh Allah. Dah ya? Jadi bukan cuma Yesus yang kemudian ditiupkan roh Allah. Kemudian terkait dengan Yesus, Anda anggap sebagai orang yang kudus, orang yang suci. Sahabatku Torosaki, tentu kita sering kita sering mendengarkan di dalam kitab Abang bagaimana kemudian ketika terjadinya penyaliban terhadap Yesus, kemudian terjadi gempa, itu bangkit orang-orang kudus, Pak. Bangkit orang-orang suci yang kemudian berjalan masuk ke dalam kota Yerusalem. Artinya bukan cuma Yesus orang kudus. Satu. Kedua, kalau kita melihat secara logika pelanggaran-pelanggaran Yesus, satu, mengambil keledai orang tanpa pamit, tanpa mengembalikan.
Dua, mengatakan kepada ibunya dengan panggilan yang tidak mengenakkan, yaitu wahai perempuan. Di mana kata-kata perempuan ketika pada masa itu sama halnya memanggil seorang pelacur. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes bahwa semua manusia, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dengan kata lain dia mengatakan orang tuanya juga sebagai pencuri dan perampok. Kemudian apalagi Yesus mengatai seorang wanita yang dengan bersungut-sungut ingin menjadi pengikutnya, dikatai dengan panggilan anjing. Banyak Pak, banyak daftar-daftar kesalahan Yesus yang kemudian saya tidak bisa urai di sini kecuali nanti di sesi-sesi berikutnya. Jadi hidup itu harus seimbang. Ketika Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW menerangkan tentang Al-Quran, Al-Quran harus diterangkan oleh baginda. Bercerita tentang Islam, Islam harus diceritakan oleh baginda. Nggak boleh timpang. Sehingga hidup ini penuh dengan keseimbangan. Seperti ini. Sekedar ilustrasi aja. Jualan obat kapal. Oke, begitu Pak. Silakan. Oke, terima kasih saudara saya Juma, tapi menurut saya, pemahaman saya, Anda tidak bisa membuktikan kepada saya nabi-nabi yang lain adalah suci dan kudus dalilnya Pak ya. Ya, yang kudus dan yang suci. Tapi hanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang kudus dan yang suci. Dan karena untuk sementara di Rode ini mungkin ke depan kita juga akan ketemu, mungkin tidak terjawab, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Juma intinya jangan berhenti lagi menyebut Tuhan itu tiga. Tuhan itu Esa, Tuhan tidak tiga. Itu kitabnya saya sudah sebut tadi. Itu yang pertama. Tiga Pak, tiga. Mati satu masih ada dua. Dikubur 3 hari masih ada 2. 3 Pak. Yang penting saya jelaskan kepada saudara saya tadi tidak dijawab dalilnya ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan dia kudus suci. Tapi saya sudah baca kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah kepadaku kata Rasulullah Muhammad SAW. Kitab suci itu adalah suatu panduan untuk kita. Yang kita betul. Karena itulah saya minta dari tadi Bapak tidak menunjukkan legalitas Yesus terhadap kitab Anda gitu loh Pak. Saudara saya cuma tidak menunjukkan nabi-nabi yang lain yang mengatakan dia adalah kudus suci. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dulu Pak. Dalil. Ya, karena itu ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa kesucian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sehingga dia patut diikutin. Kalau mau mengikuti beliau orang suci ini, maka manusia akan dihapuskan segala dosa-dosanya, Pak. Gitu mana dalilnya Muhammad, mohon maaf Pak Juma, mana dalilnya seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an 43 ayat 61. Ya, coba pelajari saja itu, ya. Ada nabi-nabi, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya itu tadi. Kan tadi saya bacakan, Pak. Sudah terang sekali itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Enak sekali nih ayatnya tuh. Yang tertuju kepada dirinya. Itu yang tadi. Terus yang awalnya tadi pertanyaan saya bagaimana langsung Allah berbicara, ketemu, menyampaikan wahyunya kepada Muhammad. Anda mengatakan tadi melalui Jibril, itulah hak saksa saja, itu hak Anda. Ya, kalau pertanyaan yang sama saya ajukan ke Bapak, Yesus dengan Lukas, Yesus dengan Markus, pernah bertemu langsung? Bentar dulu, kan saya belum potong tadi pembicaraan Bapak, toh? Oke, silakan. Yang bedanya Musa dengan Allah bisa ketemu langsung dengan Musa, bisa berbicara langsung, ya. Oh enggak, salah itu. Allah enggak pernah bertemu langsung dengan Musa. Tapi penampakan daripada pewahyuan kepada Nabi Musa itu betul, itu terjadi. Oleh sebab itu, okelah saudara-saudara saya, tergantung semuanya, netizen juga yang menilai. Itu hak mereka dan semuanya biar kita adem-adem Bang Juma, kita adalah sahabat, walaupun beda keyakinan. Kita adalah tetap Indonesia. Semoga tidak ada permusuhan di antara kita. Makanya imanmu adalah imanmu Bang Juma, perjuangkan. Agamamu juga adalah agamamu, perjuangkan.
Begitu juga dengan saya memperjuangkan. Kita kan dengan adanya banyak agama kan kita adem-adem jadinya. Oke, Pak Juma, selamat siang menjelang sore. Jangan pergi dulu Pak Pendeta. Tadi malam belum selesai pertanyaan saya. Bapak ini wones Aku ya? matikan kameranya yang sesak napas aku. Bu, tadi saya bilang sama Pak Juma, ada tamu di bawah Bu yang menunggu saya. Oh, enggak, Bapak ini kayaknya wones. Bapak bilang Bapak nggak percaya Tritunggal ya? Bapak wones. Enggak, kita mau klarifikasi aja biar nggak salah paham nanti kalau diskusi lagi. Bapak wones. Saya percaya Tritunggal. Dia salah. Tadi katanya jabatan. Kalau jabatan itu berarti Yesuslah yang Allah. Mengatakan tadi saya udah baca Bu, pendeta Terosaki tidak percaya Tritunggal, saya percaya Tritunggal, ya. Terus Tuhan kata Bapak itu tadi statementnya Allah Allah itu kan menjelma menjadi Yesus, jadi seperti jabatan 3 itu kata Bapak. Nah, oneness begitu Pak, mereka percaya bahwa manusia menjadi rupa manusia, Allah itu menjadi rupa manusia. Nah itu dia Bapak oneness. Allah menjadi manusia karena kan Allah itulah yang Tuhan yang adalah Yesus kan. Kok jadi kau pula maksa orang Aduh, haleluya, kok nggak paham denominasi. Kan sudah dijawab. Jangan kau paksa lah. Itu namanya framing. Jangan framing. Pak Terosaki, nanti kita ngobrol lagi ya soalnya ada ODGJ di sini ya Pak. Langsung takut kau kan. Yang banyak. Jangan framing lah. Orang Ya, sudah nanti dijawab. kita Dia percaya ini ya Tritunggal. Kau mau framing. Pak Pendeta, ya mohon maaf atas Mantap mohon Pak. maaf atas ada Langsung orang terguncang sinting di mereka. sini Mantap, ya Pak. Pak. Mohon maaf ada orang Nah, tengok kan kayak si nggak Haleluya sopan di kau sini ya kan. Pak ya. Mohon maaf ya Pak nggak ya. Haleluya, haleluya, sopan lah kau sama ini. Ya, kalau Pak Terosaki ini sopan dia kayak muslim dia nih. Haleluya, sopan Pak lah Pendeta kau Terosaki kayak orang muslim ya, Atau sopan, kita santun. dia beda yang nggak ya. sopan bilang orang Iya, sinting, makasih. woi. Dia yang nggak sopan bilang orang sinting, Oh, woi. dia orang gila kau nih. Kau yang bilang nggak Cinta sopan, dirong. woi. Kau. Dia yang nggak sopan kau bela-bela karena cinta Iya, sama dia haleluya. bilang. Ini dia memang Oh, ini Pak dia lawannya perempuan biasanya Pak. Dia kalau sama Kalian Kalau itu sama kalau perempuan perempuan dia tuh nggak ini. sopan dinasihati. Kau yang nggak sopan sama perempuan. Dia yang nggak sopan bilang Kau orang yang nggak sinting, sopan. woi. Woi, dia nggak sopan bilang sinting, Kau woi. biar yang aja Bang sopan. Emil, biar aja Bang diam Emil, kau. biar aja orang ODGJ Banyak kayak gini kali nggak usah gaya kau dilawan. lama-lama. Saudara Si kau nggak Haleluya ini sopan dia kau ODGJ. bela-bela. Pendeta Nggak Terosaki tahu. nanti kita lanjut ya. Gereja Ya mana? Pak Pendeta ini baik Gimana? dia Bang Zuma, dia Tahan kayak diri orang Islam masing-masing, tahan sopan. diri masing-masing. Ya sabar. Haleluya, haleluya. Cuma kau Jadi, nasihatin jadilah itu kau. siapa si Ripa? Kan dia bilang orang Kau yang sinting. nggak sopan, haleluya. Yang nggak sopan siapa? Kau Kau diam yang dulu. nggak Aku ngomong sopan. sama Juma. Aku Kau yang ngomong sama nggak Juma. sopan. Diam kau. Diam Kau kau. yang sopan. Aku ngomong sama Kayaknya si kau Juma. naksir sama Bang Zuma ya, haleluya ya. Kau Ngomong Ini kau bukan ya. gini loh Ripa. Ini Gini homo loh nih. dengar Ripa. kok ribut. Kamu Ya. bilang Oke, kamu siap. yang mengeluarkan kata-kata Ini kita nggak Oke, sopan. jualan kacang kita deh, kacang goreng, jualan Ya. kacang kita di sini. Udah. Jangan Iya, jangan bilang orang nggak apalah bilang sinting. Oke, bilang jangan sahabat-sahabat gitu. di live komen ya. Kata-kata di klien itu pula netizen saya yang ada sinting. di Dari mana kata-kata sinting itu kau channel buat itu? Script 15. Pak Pipo, diam dulu Pak Pipo. Kita tutup dulu, habis ini kita dialog lagi. Kita persilahkan teman-teman muslim untuk berdialog dengan tamu-tamu kita di sini. Saya tutup Suruh apa? dulu live saya, ya. Sabar. Nanti kita habis Saudaramu ini nasihatin itu Juma. siap Saudaramu nasihatin. 86,3. Habis ini Pakin Takirong. Habis ini baru kita lanjutkan lagi sesi berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di Zulkifli Mabas, antum luar biasa, dan juga channel yang lain. Terima kasih juga kepada Pendeta Terosaki karena Anda ya tadi mau mengundurkan diri kalau saya tidak buka kamera, terpaksa saya buka kamera, padahal saya tidak mau terkenal, takut saya nanti jadi ria gitu. Karena kalau saya buka kamera gaya saya terlalu banyak, gitu loh. Oleh karena itu Terlampau saya tidak nampak mau. iri nanti haleluya nengok abang kayak gitu Bang. Bukan. Banyak gaya nanti. Nanti banyak orang yang iri-iri. Haleluya. Oke, sekira begitu Nanti sahabat-sahabat sekalian. dibalas. Salam tauhid, salam satu Apa Tuhan. kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iri apa? Ayo people. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tritum ini lagi closing kok, pada ngomong-ngomong aja ya. Sekarang baru dialog. Kalau mau dialog sekarang dialog. Haleluya. Haleluya. Haleluya, dengarkan dulu. Ajari mereka hari